Gandaria. Gandaria seminggu, di Bojongsari sehari. Pindah ya. Pindah. Mbah Haji Nirin itu bikin rumah ya, bikin rumah buat kita berdua ini di daerah Bojongsari Depok. Sedangkan Gandaria itu adanya di Jakarta Timur, Cibubur gitu. Terus begitu kita pindah di Bojongsari, memang yang namanya hidup itu kayak roda berputar kan. Kita kembali ke nol. Kita bagaimana hidup kita berumah tangga, karena kan yang namanya orang pengen hidup pengen senang, pengen sukses itu harus berusaha. Perjuangan dan doa, berjuang. Suka dukanya dah setelah kita pindah di sini gimana tuh? Kita punya pertama ya, anak pertama. Iya, anak kan, pertama Cahayu. Cahayu kan nggak punya kerjaan ya abang ya. Kerjaan abang kan seniman nih. Seniman juga emang belum apa sih ya? Belum punya nama lah, belum terkenal. Masih dari panggung ke panggung. Baru pembelajaran dah. Baru belajar ya, dari panggung ke panggung. Terusnya kita kan di sini jauh dari orang tua. Ya kalau kita mau hidup mandiri, kita benar-benar memang hidup mandiri. Kita hidup mandiri ya, jauh dari orang tua, kehidupan orang tua. Kita belajar. Terus bagaimana caranya kita menghidupin anak kita, terus kita nih ya bertiga, caranya kita usaha apa, terus ada uak kita namanya Wak Budi itu bener-bener support kita, selalu membantu kita, ngedukung kita gitu kan. Nah akhirnya kita kan berpikir kan, waktu zaman moneter ya, sulit, semuanya serba sulit. Akhirnya kita keputusan kita apa nih supaya anak makan gitu kan, terus kita nggak usah malu-malu lah, kita jualan apa, opak ya, enye atau opak ya, yang lebih dikenal dengan opak gitu kan. Terus abang beli singkong, terus di rumah diparut, dijual ya, dibikin kan enye. Terus saat itu toples tuh berapa duit ya dulu ya, 5.000 apa berapa gitu. Satu toples yang gede, satu itu berapa duit ya? Satu lembar kalau nggak salah 500 perak ya? Iya, 500 perak satu biji. Berarti kalau 10 ya 5.000. Betul. 5.000 kan lebih dari 10 kan? Iya. 10 ya 20.000. 10 ya berarti. Pokoknya satu itu 8.000, satu toples itu cuma 8.000. Iya. Itu 8.000 dalam satu minggu. Kadang-kadang opaknya habis, uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada katanya gitu kan. Kita gimana lagi, tapi alhamdulillah ya namanya hidup ya gitu. Jadi namanya hidup begitulah, orang berumah tangga. Yang penting kita selalu percaya, selalu yakin apa yang kita kerjain dengan hati tulus, ikhlas, insya Allah gitu kan. Terus setelah jualan nyanyi udahlah kita kan, terus jualan apa lagi? Ini apa namanya? Kardus ya? Kardus juga. Ngiloin kardus ya. Bukan ngumpulin kardus, tapi bukannya di setiap itu kita di pasar kita ngepul, terus kita jual lagi ke tempatnya gitu, bukannya itu kita di pasar-pasar nyari-nyariin tuh di pasar agen. Jadi udah ada pengepulnya, kita bayarin, terus kita ini lagi, kita oper lagi. Terus banyak sih ya. Terus yang yang mau mobil angkot. Oh ya, supir angkot itu si Ronggeng ya. Kita nama si Ronggeng dulu namanya, itu mobil Babe Haji Mali. Kita dikasih pinjam, narik dari Parung ke Arko ya. Arko itu udah ekonomi udah mulai mendingan dah. Terus Cahayu juga udah gede. Terus saya lagi hamil kedua itu Alia Rahmawati, lagi hamil yang kedua. Alia Rahmawati apa Prilly Latukosina? Lagi Alia, kita hamil Alia. Saya pun ikut narik di depan, ngenekin. Jadi sambil mangku Ayu, terus hamil bawa Ayu sama hamil itu kan ya. Iya. Di depan ngeliatin, ya Allah sedih gitu ya, ngenekin, ayo bang parung apa, parung Arko ya, parung Arko gitu.
sambil jalan-jalan aja sama ngajak Ayu ya, terus sambil ya nyantai-nyantai lah gitu ya, itu namanya gitu. Kita Tapi- jangan pernah sedih atau jangan pernah malu apa yang kita lakukan. Kalau kita benar, insya Allah Ada jalan. ada jalan. Dan nggak usah berputus asa ya. Nggak usah berputus asa. Kalau kita mau berusaha, Jadi gini, jangan pernah putus asa. Oh, iya. Jangan pernah putus berdoa. Ya kan? Iya benar. Alhamdulillah. Nah, dari mulai kita narik angkot, terus nah alhamdulillah tuh kayaknya panggilan untuk mentas agak banyak ya. Iya, Di mulai. topeng. Karena kan Babe kita kan dulu penari topeng. Terus merambah ke dunia peran. Tapi perannya pada waktu itu pemuda ganteng. Ternyata ya bukan pemuda ganteng, pemuda yang udah belum mateng gitu. Nah di situ setelah main peran itu lucunya tau gak? Kita punya anak Ayu yang pertama kan. Ingat gak pada waktu saya bapak main berperan jadi siapa lah, jadi anak muda Layu. Terus bapak berantem dengan silat Betawinya, terus bapak Iya. kalah, bapak jatuh, terus bapak digebugin. Tahu gak yang lebay itu? Itu anak gua si Ayu itu yang pertama, Nangis, bener. sampai nangis kanjar-kanjar. Karena kan dia nggak Dikerjain. tahu. Padahal kita kan itu cuma acting, disangkanya bapak gua tuh digebugin. Iya dikerjain sama pemain. Pemain itu dikerjain nih kan Iya. si Ayu sayang sama bapaknya. Terus dikerjain, kita kerjain yuk, pengen tahu nih katanya, kamu mau Ucup nangis nggak? Ternyata nangis beneran, kelengar anak Iya. iya. Itu Kanjar-kanjar bener-bener ya? iya penangis bener-bener nangis. Satu itu dulu di sinetron Bemo, judul Bemo. Ya film Pak Aswendo ya. Mas Wendo juga. Pada waktu itu saya jadi supir Bemo. Anak nggak nyusu tuh dari pagi, udah 2-3 hari nggak nyusu. Nah saya coba untuk nyolong Bemo. Ceritanya Digebukin lagi. Nontonlah anak saya tuh si Cahayu. Itu Cahayu nangis Nangis ngeliat ampun. bapaknya kekanjar-kanjar. Disangkanya bener bapaknya Sangkanya digebukin. bener digebukin, padahal kan namanya di film kan trik kan. Terus ada kayak darahnya, padahal bukan darah di sini. Make up. Make up, terus apa tomat, apa cabe lah gitu. Ini intinya di merah lah gitu. Nggak diem-diem Ayu nangis. Nggak diem gitu. Nah dari situ, nah kehidupan kita mulain tuh dapat, alhamdulillah. Kembalinya kita, kenapa? Kita harus bersyukur apa yang telah Allah beri. Kita bersyukur apa yang telah Allah kasih. Kalau kita bersyukur, hidup kita bakal ditambah, rezeki kita bakal bertambah. Amin. Maksudnya rezeki kita bakal bertambah kalau kita bersyukur. Iya, banyak Kalau bersyukur. banyak bersyukur. Terus merambah lagi ke dunia sinetron. Sinetron yang pertama sekali stripping, mulanya weekly itu, alhamdulillah tuh. Sinetron Si Entong, Abu Nawas dari Betawi. Tuh udah mulai ya. Ya, udah mulai. Ucup Nirin, namanya saat itu Samin. Bang Samin, kepanjangan Bang Samin Entertainment. Pasti yang lain tahu, pasti yang lain ingat dah. Pokoknya Bang Samin Entertainment yang sungguh terlalu. Nah, mungkin tahu kan? Sungguh menyakitkan hatiku. Nah, alhamdulillah tuh setahun, 2 tahun sampai 3 tahun kita di sinetron Si Entong Abu Nawas dari Betawi. Nah, setelah itu baru sinetron yang lain-lainnya ngikutin sampai kuliner dulu tuh udah pernah Bang Ucup ini kuliner juga, udah pernah dulu kuliner. Mana tuh? Hah? Di stasiun, di salah satu apa nama stasiun dah, nggak usah disebutin ya. Terus abis itu vakum lagi lama, Ada 3 tahun ya. 3 tahun lagi, 3 tahun. alhamdulillah ketemu lagi sama sinetron yang bisa dikatakan alhamdulillah sampai kapanpun juga nggak bakal lupa. Yang namanya kayak Jati dibikin lupa, sampai kapanpun nggak bakal bisa lupa. Sinetron apa namanya? Mungkin yang lain pengen berangkat umroh kan? Kalau umroh kita ke tanah suci kan Mekah. Itu sinetron namanya Maijah pengen ke Mekah. Alhamdulillah. Itu sinetron ribuan. Gitu. Alhamdulillah ribuan itu sinetron. Sampai kita bikin apa ya? Bikin grup yang namanya Trio Ujur-ujur. Ubur-ubur. Hah? Ubur-ubur. Alhamdulillah dapat iklan ya. Waduh. Nah, kembali lagi. Dari situ kita di sinetron Maijah
ya kan? Mm-mm. Ini siapa yang bau sih? Tuh, siapa yang belum? Alhamdulillah tuh, begitu di sinetron Mbak Ija pengen ke Mekah, dapat nominasi nih, maksudnya nominasi artis pendamping paling ngetop. Terus Apa tuh? artis aktor Aktor pendamping. aktor pendamping paling paling ngetop. ngetop. Aktor pendamping tuh nggak kepilih juga. Agak pilih. Terus dapat nominasi lagi. Aktor Pemeran pembantu nominasi aktor paling ngetop. ya. Nominasi aktor paling ngetop. Nah, SCTV. Itu yang lucunya. Hah? Itu yang lucunya lagi. Biasa namanya kita mah kagak ngerti bukan apa-apa kita. Karena Bang Ucup Nirin polos banget nih. Nah, itu saat itu Bang Ucup Nirin pakaian rapi. Pakai jas kan. Terus pakai topinya biasa. Topinya gurih nyoy. Nah, itu penonton sudah juga banyak di state ya, penonton juga udah banyak karena saat itu kita live. Nah, pemain-pemain lain udah pada dandan. Nah, Bang Ucup Nirin udah selesai dandan, langsung menuju ke tempat yang udah disiapin nih. Nominasinya ada 5 orang. Nah, karena Bang Ucup Nirin tahu tempat duduk Bang Ucup Nirin di mana, nah Bang Ucup Nirin kan lihat, wah namanya Bang Ucup Nirin nih, terus ada Aliando, Kevin Yulio, Ricky Harun, sama teman kita tuh lagi lupa tuh Bang Ucup. Nah, paling ganteng dah abang sendiri. Kira begitu dah, makanya kan depan sama gua. terus tuh itu yang lucunya lagi. Jadi mungkin Sapam nggak tahu kali ya? Dia nggak kenal sama dia, nggak pernah nonton. Nggak pernah nonton, Bang. bukan nggak pernah nonton, mungkin karena topi kerajaannya nggak dipakai, yang topi gitu. pink itu nggak dipakai, yang pink oren ya? Oren nggak dipakai, topi ocit nggak dipakai. Jadi sangkanya mungkin apa tukang cilok, apa tukang tahu, tahu gejrot. Tahu gejrot gitu, nggak tahu dah. Jadi setelah Bang Ucup Nirin duduk di tempat yang udah ada bacaan yang namanya nih Ucup Nirin, Bang Ucup duduk, kata Sapam, Pak, kalau penonton di belakang. Oh gitu. Oh, ini bukan buat saya, bukan Pak, Bapak di belakang. Pindahlah ke belakang. Pindah ke belakang. Di nomor 2, urutan nomor 2, baris nomor 2 diusir lagi, baris nomor 3 suruh pindah lagi ke belakang, sampai tuh di barisan yang ke-10. Kan ada barisan ke-10 di paling ujung. Nah, setelah live, ini kan udah sekitar 5 atau 15 menit atau 10 menit sebelum live kan pemain-pemain udah saat di panggung nih, udah siap-siap tuh dijajarin kan. Nominasi ini aktor ini udah pada dijajarin. Nah, saat itu Bang Ucup Nirin dipanggil. Bang Ucup Nirin dipanggil ceritanya. Agak nongol-nongol. Sama MC. Oh iya. Gitu. Begitu Bang. MC. Hah? MC. MC. MC apa sih? MC apa sih? Ngomong cucu. Master of Ceremony, bukan muka lu celemotan, bukan. Muka lu celemotan gitu. Nah, begitu dipanggil sama MC, Bang Ucup Nirin di belakang. Bukan di depan. Bukan depan. Ya, saya di belakang. Kenapa di belakang, Bang? Abang kan tempat abang di sini. Kalau gue bilang saat itu gue disuruh diusir sama Sapam di belakang, mungkin tuh Sapam malu. Abang lagi domelin dia. Iya, aktor loh. Aktor diusir di belakang. Dikira gue penonton kali. Aduh, itu asli. Itu gue ngakak abis gue itu. Bukan apa-apa. Ini, aduh, gue kalau gitu kagak nggak kena ada kalau gue jadi aktor. Bener apa gue udah diurak, diusir. Gue pikir ini apa tukang cireng apa tukang tahu berontak kali. Nah, dipanggil. Nah, anehnya setelah gue duduk di situ di depan nama Ucup Nirin itu Sapam minta maaf sama gue. Oh gitu. Minta maaf, Pak. Ini Bang Ucup Nirin ya. Tadi tuh kalau gue mau duduk gitu gue usir. Abang, saya kira security di depan Bang. Sama kali mukanya ketukar security kan. Bisa ya, begitu. Itulah jadi cerita penggal cerita cinta dari Bang Ucup Nirin, terus penggal cerita kehidupan Bang Ucup Nirin bersama keluarga. Itu kira-kira segitu dulu ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman, buat sahabat-sahabat. Jangan kita berputus asa, jangan lepas kita berusaha, karena namanya orang pengen senang itu kita harus berusaha dan berdoa. Jangan lupa ya orang tua kudu denger omongannya. Ya, karena kan
bisa dikatakan orang bilang surga itu di bawah tapak kaki ibu. Hai manusia, hormati ibumu. Kira gitu dah. Nah, begitu aja ya, sepenggal cinta Bang Ucup Nirin bersama keluarga sampai Bang Ucup Nirin berlabuh di cintanya Mariana. Ya kan? Aduh, apa ya? Gimana? Kasih banyak semua ya. Pak, Jangan lupa apa itu? nonton, chat, Terus terus apa subscribe, itu? like, Subscribe, sama komen like, ya. jangan lupa komen. Pokoknya kita lebih seru lagi nih, ya. Ya begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, 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 lo, Pelan, pelan, tarik, gini, tarik,